Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS. Begini ya temanya ya. Apa bedanya Yesus anak Allah versus anak manusia? Ya, sederhana ya. Apa bedanya Yesus anak Allah ya? Apa bedanya anak Allah dengan anak manusia? Anda pernah dengar Yesus anak Allah? Oh, dengar, Pak. Itu malah sampai hari ini kami masih meyakini Yesus itu anak Allah. Anak melulu, dari dulu anak terus. Iya, Pak, sampai hari ini Yesus itu di surga tetap anak Allah. Nanti tak jelasin, jedotin jidatmu ke tembok. Betapa selama ini hampir seluruh hidup kita disesatkan oleh pengajaran ya, yang mengatakan Yesus itu abadi anak Allah katanya. Anda pernah dengar anak manusia? Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Oh iya, Pak. Banyak ayat mengatakan Yesus anak manusia. Lalu apa bedanya anak Allah dengan anak manusia? Wah, ini menarik ini ya. Mengalir saja ya, nanti di description-nya di dalam penjelasan tayangan ini, di komennya itu ada penjelasan, ada 11 poin kalau tidak salah, bedanya anak Allah dengan anak manusia. Saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Kalau Anda pengen tahu, makanya ikut sekolah Alkitab biar pinter, biar di atas rata-rata, paham Alkitab. Jangan sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudara ya. Seologi itu tafsir. Makin pinter teologi, makin jadi doktor, makin jadi pinter tafsir. Anda makin jadi penyesat. Para doktor-doktor itu dosanya paling banyak itu. Ya. Doktor-doktor teologi itu dosanya bertumpuk-tumpuk paling banyak. Sebab dia adalah penyesat. Ya, makin doktor, makin penyesat. Makin tafsir Alkitab. Belajarlah Alkitab. Di tempat kami ini full hanya Alkitab. Mari kita lihat. Apa bedanya anak Allah dengan anak manusia? Ayo. Nomor 1. Anak Allah itu artinya gelar Yesus bayi. Ya. Lukas 1 ayat 35, anak yang akan kulahirkan itu disebut kudus anak Allah. Jadi anak Allah itu gelar Yesus bayi. Betul. Lah kok hari ini pikiran kamu masih mengimani Yesus di surga sebagai anak Allah? Yesus bayi dong di surga. Nggak kepikir, Pak. Anak Allah itu artinya Yesus bayi. Betul. Setelah dewasa, Yesus mengatakan, aku anak manusia. Yesus nggak pernah ngomong aku anak Allah. Ayo cari. Ketika Yesus melayani, Yesus pernah nggak ngomong aku anak Allah? Paling-paling ditanya sama orang Yahudi itu, apakah engkau anak Allah? Gitu ya. Akulah dia. Tapi kan yang ngomong dia, yang ngomong itu orang Yahudi. Yesus cuma tinggal jawab doang. Ya toh? Ya. Apakah engkau anak Allah? Kamu sudah mengatakannya sendiri. Tapi Yesus secara spesifik mengatakan, aku anak manusia. Ya. Tanya ke Petrus juga, Petrus, menurut kamu siapakah anak manusia? Gitu kan ya. Lalu Matius 26 ayat 26 ayat 64, anak manusia akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus tidak mengatakan anak Allah. Ya. Anak Allah artinya gelar Yesus masih bayi. Anak manusia artinya gelar Yesus saat sudah dewasa melayani. Hari ini Yesus di surga jadi apa menurut kamu? Anak Allah, Pak, berarti Yesus bayi dong. Ya, mengalir saja. Bedanya yang lain. Anak Allah artinya setara dengan Allah. Nah, ini juga Anda belum pernah dengar toh? Anak Allah itu setara dengan Allah. Ya. Filipi 2 ayat 6, lalu Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat menyembah dia. Ketika Yesus sebagai anak Allah, maka setara dengan Allah. Kok disebut setara? Sebab Allah itu roh, sedangkan anak Allah ini Yesus fisik manusia.
Jadi tidak mungkin sama, cuman setara. Tetapi semua malaikat Allah menyembah Dia. Ibrani 1 ayat 6. Itu ketika menjadi anak Allah. Ketika sudah umur 30 tahun, Yesus melayani Yesus sebagai anak manusia. Maka Yesus sekarang sedikit lebih rendah dari malaikat dan malaikat menguatkan Dia. Ibrani 2 ayat 9 sedikit lebih rendah dari malaikat, malaikat menguatkan Yesus. Lukas 22 ayat 43. Ya. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan oleh Yesus di dalam Filipi 2 ayat 7. Oke? Jadi Yesus anak Allah itu setara dengan Allah. Yesus anak manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Sekarang poin yang ketiga ya. Ya. Anak Allah artinya berasal dari Allah ya. Berasal dari Allah, Allah dibentuk, itu maksudnya ya, anak Allah ya. Yesaya 43 ayat 10 ayat Allah dibentuk. Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia, itu anak Allah ya. Sedangkan anak manusia itu diutus Allah. Nah, ini bedanya. Ketika dia sudah dewasa mengganti anak manusia dengan gelar anak Allah, maka yang tadinya Allah dibentuk, yang semua malaikat menyembah Dia, berubah menjadi diutus Allah. Nah, kalau diutus Allah ya bukan lagi malaikat menyembah Dia. Nah, ini yang nomor 4 yang paling makjeleb. Tidak mungkin Yesus naik ke surga kok balik jadi anak Allah, tidak mungkin. Anak Allah kan bayi. Iya ya Pak ya. Waktu dewasa Yesus menyebut dirinya anak manusia, lalu lalu mati disalib naik ke surga. Tidak mungkin yang anak manusia ini balik lagi jadi anak Allah, jadi bayi lagi. Betapa botolnya kalian. Botol itu apa sih Pak? Ya nggak tahu. Orang-orang suka nyebut gitu, botol itu. Kalian itu botol gitu ya. Betapa botolnya kalian itu. Mosok Yesus yang anak manusia mati disalib. Sebelum disalib kan Yesus ngomong, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Lah kok balik lagi jadi anak Allah, jadi bayi lagi. Botol banget kamu. Para pendeta, dokter, betapa Anda super penyesat, tempatmu liang kubur paling dalam. Romo yang sekolah 12 tahun, tempatmu liang kubur paling dalam. Hayo, aku mau nanya, Yesus di surga sekarang apa? Anak Allah Pak, mana bisa anak manusia balik lagi jadi bayi di surga. Anak Allah itu gelar saat bayi. Tidak mungkin. Jadi di surga jadi apa dong Yesus? Jadi satu-satunya Allah. Itu baru benar. Roma 16 ayat 27 yang duduk di tata surga ya cuman Yesus tok, satu-satunya Allah. Ngerti? Jadi anak Allah, pahami, adalah gelar Yesus saat bayi. Ketika melayani dewasa umur 30 sampai 33 tahun, Yesus memakai gelar anak manusia. Ketika naik ke surga, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah itu. Satu-satunya Allah. Ngerti sampai sini? Ya. Sepele loh. Apa bedanya anak Allah dan anak manusia? Jungkir balik Pak keimanan kami. Yes. Makanya ikut sekolah Alkitab. Jangan belajar teologi. Itu sampah. Belajarlah Alkitab. Teologi itu tafsir Alkitab. Sampah Pak, iya. Karena tafsir, ya toh. Galatia 1 ayat 8 saja mengatakan bahwa pemberita Injil, ya toh, yang Injil lain itu disebut terkutuk, nggak main-main loh, ya. Jangan belajar teologi, belajarlah Alkitab. Kalau nggak tahu, tanya ke sini, ya. Anda pernah tahu nggak apa bedanya anak Allah dan anak manusia? Ternyata anak Allah itu waktu bayi, anak manusia itu waktu dewasa, Allah itu waktu di surga. Lah Yesus sekarang di surga, kok kamu jadikan anak Allah lu? Botol. Ya. Saya apa Pak Pendeta TD tahu botol nggak? Nggak tahu. Saya pikir botol itu bottleneck, jadi ada penyempitan di leher gitu. Ya. Pura-pura nih Pendeta TD ini nggak tahu istilah botol ya. Ya, betapa botolnya kalau Anda menganggap anak manusia yang mati disalib, ke surga berubah lagi jadi anak Allah.
anak Allah itu waktu Yesus bayi. Perhatikan baik-baik, ketika dewasa, Yesus jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah menyebut dirinya anak Allah. Kalau toh dia mengiyakan, itu karena orang lain yang ngomong, Yesus apakah engkau anak Allah? Ya deh, gitu ya. Tapi bukan Yesus sendiri yang ngomong, ya, aku anak Allah, enggak gitu. Yesus selalu mengatakan, aku anak manusia. Ketika jadi manusia ini untuk mengatakan, oh dia sekarang menjadi utusan, dia sekarang lebih rendah dari malaikat. Nah, aneh bin ajaib. Ketika naik ke surga, Yesus yang anak manusia kamu jadikan bayi lagi. Jadi anak Allah lagi. Yesus di surga itu satu-satunya Allah, bukan anak Allah. Ya. Pada jika dan kalian ikut sekolah Alkitab biar paham hal sepele kok bener-bener kami ini jungkir balik Pak ya. Lah iya. Ya, itu hal sepele sekali ya toh, anak Allah sama anak manusia. Doktermu itu nggak akan bisa jelasin kayak gini, ya. Doktermu, romo kamu yang 12 tahun sekolah nggak akan bisa jelasin apa bedanya anak Allah dan anak manusia. Kalau ngarang bisa, tafsir bisa, pakai filsafat yang kosong bisa. Tapi kalau suruh menjelaskan Alkitab nggak akan bisa. Ini perlu hikmat dari Roh Kudus. Hanya Yesus Roh Kudus itu yang memberi hikmat seseorang mengerti kitab suci. Bukan berkata sombong, tapi tanya ke semua pendeta di Indonesia, ada nggak yang bisa ngerti bedanya anak Allah dengan anak manusia? Bisa Pak, kan habis dengerin terus jiplak khotbahnya pendeta RTD. Memalukan. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.